Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Akuntansi Syariah 2C, pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis akan membahas tentang materi menerapkan konsep hubungan non-linear. Sebelum kepada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Antari Sunisak, yang kedua ada Ayu Reza Michelle Owenta, yang ketiga ada Nurmasida Siti Saliha, yang keempat ada Pipit Pujiati, yang kelima ada Erika Agni Yuniar, yang keenam ada Diah Ayu Prameswari, yang ketujuh ada Anis Kurnia Wahidati S, yang kedelapan ada Firda Miftahul Husna. Fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Bentuk umum persamaan fungsi kubik yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX kuadrat, dengan D tidak sama dengan 0. Setiap fungsi kubik setidak-tidaknya mempunyai sebuah titik belok atau inflection point. Inflection point yaitu titik peralihan bentuk kurva dari cekung menjadi cembung atau dari cembung menjadi cekung. Selain titik belok, sebuah fungsi kubik mungkin pula mempunyai satu titik ekstrim, maksimum atau minimum, atau dua titik ekstrim, maksimum dan minimum. Ada tidaknya titik ekstrim dalam suatu fungsi kubik tergantung pada besarnya nilai-nilai B, C, dan D di dalam persamaannya. Dengan demikian terdapat beberapa kemungkinan mengenai bentuk kurva suatu fungsi kubik. Kemungkinan-kemungkinan tersebut diperlihatkan oleh gambar-gambar berikut ini. Gambar di bawah ini memperlihatkan fungsi-fungsi kubik yang mempunyai titik ekstrim. Penerapan ekonomi, permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elip, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Keterangan QD yaitu jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah, tercermin oleh berubahnya persamaan penawaran, sehingga harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar pun berubah. Pajak menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, subsidi menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Selanjutnya yaitu contoh kasus 23 penerapan ekonomi pada halaman 143 sebagai berikut. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 dikurangi P kuadrat. Sedangkan penawarannya QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Diketahui rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD diketahui 19 dikurangi P kuadrat, sama dengan QS diketahui min 8 plus 2P kuadrat. 27 sama dengan 3 dikali P kuadrat, maka P kuadrat sama dengan 9, P sama dengan 3. Maka Q sama dengan 19 dikurangi P kuadrat, sama dengan 19 dikurangi 9.
Seharusnya di situ diketahui P kuadrat sama dengan 9 bukan 32. Jadi 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Jadi PE sama dengan 3 dan QE sama dengan 10. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi QS aksen sama dengan min 8 plus 2 kurung buka P dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 sama dengan min 8 plus 2 kurung buka P kuadrat min 2P plus 1 kurung tutup sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Maka keseimbangan pasar yang baru yaitu QD sama dengan QS aksen. QD diketahui 19 dikurangi P kuadrat sama dengan QS aksen diketahui min 6 dikurangi 4P plus 2P kuadrat. Maka diperoleh 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau persamaan min QS aksen diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak PE aksen sama dengan 3,63 dan QE aksen sama dengan 5,82. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing, yaitu TK sama dengan P aksen dikurangi P sama dengan 3,63 dikurangi 3 maka diperoleh 0,63. TP sama dengan T dikurangi TK sama dengan 1 dikurangi 0,63 maka diperoleh 0,37. T sama dengan Q aksen dikali T sama dengan 5,82 dikali 1 maka diperoleh 5,82. Fungsi biaya. Biaya rata-rata ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Berikut keterangan dan rumus-rumus tentang biaya. Biaya tetap atau FC sama dengan K atau konstanta. Biaya variabel atau VC sama dengan J dikali Q. Biaya total C sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah F dikali Q sama dengan C dikali Q. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC dibagi Q. Biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC dibagi Q. Biaya rata-rata AC sama dengan C dibagi Q sama dengan AFC ditambah AVC. Biaya marginal MC sama dengan delta C dibagi delta Q. Untuk menyatakan rata-rata senantiasa dicantumkan inisial A atau average sama dengan rata-rata, seperti AFC, AVC, dan AC. Sedangkan untuk menyatakan marginal, mencantumkan inisial M atau marginal, misalnya MC. Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat dikurangi BQ ditambah C, dengan C sama dengan AQ kuadrat adalah VC dan C adalah FC. Maka AC sama dengan C dibagi Q sama dengan AQ dikurangi B ditambah C dibagi Q. AVC sama dengan VC dibagi Q sama dengan AQ min B. AFC sama dengan FC dibagi Q sama dengan C dibagi Q. Perhatikan bahwa baik biaya total atau C maupun biaya variabel atau VC sama-sama berbentuk parabola.
Perbedaan antara keduanya terletak pada konstanta atau yang disimbolkan dengan C kecil yang mencerminkan biaya tetap atau FC. Secara grafik, kurva C dan kurva VC adalah sebangun dengan perbedaan sejarak C. Berikut grafik atau kurva paraboliknya. Karena C dan VC berbentuk parabola, maka dengan memanfaatkan rumus titik ekstrim parabola, dapat dihitung tingkat produksi atau Q pada C minimum dan VC minimum, serta besarnya C minimum dan VC minimumnya. C dan VC yang berbentuk parabola membawa konsekuensi AC dan AVC berbentuk linear, sementara AFC asimptotik terhadap kedua sumbu C dan sumbu Q, sebab FC linear. Pada gambar A, C minimum dan VC minimum terjadi pada posisi Q yang sama, tetapi C minimum itu sendiri tidak sama dengan VC minimum. Hanya jika FC sama dengan C sama dengan 0, maka C minimum sama dengan VC minimum. Pada gambar B, AC sama dengan AFC pada posisi Q di mana AVC sama dengan 0. B. Biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AX pangkat 3 min BX pangkat 2 plus CX plus D, di mana C sama dengan AX pangkat 3 min BX pangkat 2 plus CX adalah VC dan D adalah FC. Maka AC sama dengan C per X sama dengan AX pangkat 2 min BX plus C plus D per X. AVC sama dengan VC per X sama dengan AX pangkat 2 min BX plus C. AFC sama dengan FC per X sama dengan D per X. Biaya total berfungsi kubik seperti di atas selalu membuahkan AC dan AVC berbentuk parabola terbuka ke atas. Sedangkan AFC tetap asimptotik terhadap sumbu C dan sumbu X sebab FC selalu berupa konstanta yang kurvanya sejajar sumbu X. Perhatikan gambar pada slide selanjutnya. AC minimum dan AVC minimum juga terjadi pada kedudukan X yang sama. Perbedaan di antara keduanya adalah sebesar AFC. Contoh soal pada kasus 24. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2X pangkat 2 min 24X plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Jawab, berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan X sama dengan min BX per 2A, di mana min B sama dengan adalah min 24 dan A sama dengan 2. Jadi, min B kali min 24 sama dengan 24 dan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi, sama dengan 6 unit. Besarnya C minimum sama dengan 2X pangkat 2 min 24X plus 102 sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 min 24 kali 6 tambah 102 sama dengan 30. C minimum dapat juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Hasilnya C minimum sama dengan 24 kuadrat min 4 kali 2 kali 102 per min 4 kali 2 sama dengan min 240 per min 8 sama dengan 30. Jadi hasilnya sama dengan yang rumus tadi. Selanjutnya, pada X sama dengan 6. FC sama dengan 102. VC sama dengan 2X pangkat 2
min 24Hi sama dengan 2 kali 6 kuadrat min 24 kali 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C per Hi sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. AFC sama dengan FC per Hi sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. AVC sama dengan VC per Hi sama dengan min 72 per 6 sama dengan min 12. Jadi, Hi sama dengan 7, maka C sama dengan 2 kali 7 pangkat 2 min 24 kali 7 plus 102 sama dengan 32. MC sama dengan delta C per delta Hi sama dengan 32 min 30 per 7 min 6 sama dengan 2. Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R, revenue atau TR, total revenue. Fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output R sama dengan FH dengan H sama dengan jumlah produk yang laku terjual. Fungsi penerimaan merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P kali H. Selanjutnya yaitu macam-macam penerimaan. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama penerimaan total atau total revenue disebut dengan TR, yaitu fungsi dari jumlah barang, yaitu hasil kali antara jumlah barang yang dihasilkan atau terjual dengan harga barang per unit. Rumusnya R sama dengan F dalam kurung H sama dengan H kali P. Yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue atau disebut juga dengan AR, yaitu penerimaan yang diperoleh dari setiap unit output, yaitu hasil penerimaan total dibagi jumlah barang yang terjual, yaitu AR sama dengan R dibagi H. Yang ketiga yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue, MR, adalah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit output yang dihasilkan atau terjual. Marginal revenue merupakan turunan dari total revenue, yaitu MR sama dengan DR dibagi DH sama dengan R pangkat 1. Analisis pulang pokok. Penerimaan total dan biaya total merupakan variabel-variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan ataukah mengalami kerugian. Jika mengalami keuntungan, profit positif P lebih dari 0 akan dialami apabila R lebih dari C. Secara grafik dapat dilihat pada area di mana R terletak di atas kurva C. Namun jika mengalami kerugian, maka profit negatif P kurang dari 0 akan dialami apabila R kurang dari C. Secara grafik dapat dilihat pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Jika dalam keadaan pulang pokok, profit 0, P sama dengan 0, terjadi apabila R sama dengan C, itu artinya perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian. Titik secara grafik hal ini ditunjukkan dengan perpotongan antara kurva R dan kurva C. Contoh soal 1. Misalkan suatu produk dengan harga Rp5.000 per unit barang, bagaimana fungsi penerimaannya? Gambarkan fungsi penerimaan tersebut pada grafik. Ditanyakan fungsi penerimaan. Rumus dari fungsi penerimaan sendiri adalah R sama dengan P kali Q. Sudah diketahui P-nya yaitu 5.000, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi R sama dengan 5.000 Q.
Untuk menggambar grafik, karena interseptnya tidak ada atau 0, maka fungsi penerimaan digambarkan melalui titik 0,0 dengan gradien positif. Bisa dilihat seperti pada gambar. Karena tidak ada barang yang terjual, maka perusahaan tidak mendapat apa-apa. Jadi gambar grafiknya seperti pada gambar di slide. Contoh soal yang kedua, sebuah perusahaan menjual produknya dengan harga 400 per unit. Hasil penjualan barang sebanyak 200 unit. Ditanya, berapakah besar penerimaan yang diperoleh, serta tunjukkan kurva penerimaan total perusahaan tersebut. Dari soal diketahui bahwa Q sama dengan 200 dan P sama dengan 400. Ditanyakan TR dan kurva TR. Rumus dari fungsi penerimaan yaitu P kali Q, atau bisa juga dibalik Q atau Q kali P. Karena sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Q-nya sama dengan 200, P sama dengan 400. Totalnya menjadi 80.000. Atau juga bisa dengan rumus R sama dengan 400 kali Q. 400 dikali 200 Q-nya tadi sama dengan 80.000. Untuk menggambar kurva TR. TR itu dimulai dari titik 0. Jika perusahaan tidak menjual apapun, maka perusahaan tidak mendapat apapun juga. Jika R sama dengan 0, maka Q juga sama dengan 0. Di sini diketahui Q sama dengan 200 dan sudah diketahui bahwa R-nya 80.000. Jadi R-nya 80.000, Q-nya 200. Langsung saja kita hubungkan garisnya dari titik 0,0 sampai titik 200,80.000. Nah, inilah grafik dari TR sama dengan 200 Q. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat menyimak dan memahami dengan baik. Bila ada kurang dan kesalahan, kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada saat waktu diskusi nanti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.